Shalom. Shalom semuanya. Welcome back to our YouTube channel. Yeah. Iya, jadi di video kali ini guys, kita mau apa? kita mau makan ya. Yeah. Kita mau buka-bukaan tentang masa lalu kita dan ini juga Penting karena ya? penting banget, kita mau kesaksian gitu ke teman-teman bagaimana Tuhan sudah begitu rupa gimana ya, maksudnya Begitu dahsyat begitu mengubah, dahsyat gitu, maksudnya mengubah kehidupan kita Iya. gitu. Dan Amin. kita bisa sampai saat ini pun itu semua karena kedahsyatan Tuhan. Karena banyak ya, Bev ya. banyak pasangan gitu nggak mau terbuka satu sama lain, takut kayak udahlah, udah masa lalu, nggak usah dibahas-bahas lagi. Padahal penting ya. Penting banget Penting sih, ya? penting banget. Kayak kalau mungkin beberapa orang mikirnya, aduh itu sebuah aib gitu ya di masa lalu yang kita hidupnya ancur-ancuran banget gitu. Dan apa ya, maksudnya nggak ada keberanian untuk terbuka gitu, terutama untuk ke pasangan hidup kita yang dari Tuhan. Takut seperti nggak itu. disayang lagi, Iya, takut dia ilfeel, iya, ya takut kan? ilfeel, takut nggak bisa terima kekurangan atau masa lalu kita. Nah padahal ya itu, kalau kita yakin itu dia Dari dari Tuhan. Tuhan, pasti dia pasti bisa terima gitu Iya, teman-teman. Maksudnya ya Roh Kudus Tuhan yang kasih kita kemampuan gitu Betul. untuk menerima ya Iya, sayangnya. betul, Jadi betul. apa kelemahan atau ke apa masa lalu dari kita masing-masing kayak gitu. Nah, Betul. oke. Tanpa basa-basi lagi, nah kita mau oh ya, Apa? ini yang gak boleh dilupain loh, Apa tuh? Beb. Ini kan kita kan juga memperingati kematian Tuhan Yesus Dan Kristus kebangkitannya ya. dan kebangkitan Tuhan Yesus dahsyat That's right. banget di hari yang ketiga ya. Iya. Nah, jadi kita mau, ya itulah, kita mau sharing dan juga kesaksian. Iya. Dan juga sambil memperingati kematian serta kebangkitan Tuhan Yesus. Oke deh, siapa dulu nih mau mulai? Sayang duluan. Ladies Masnya? first. Masih lain nanya? Tanya, gitu, iya dong. Siap nih terbuka nih apa? Oke. Mikir dulu nih, apa ya? Masa lalu ya. Oke. Dulu Kohen kan sempat menjabat sebagai youth leader di Youth Kota Bumi, ya kan? Sponsor nggak tuh nanti? Sponsor sensor. Sensor kok sponsor sih? Sponsor. Maksud nggak jelas, oke. Nah, Ya sinkron ya. iya nggak sinkron, oke. Kenapa? Iya kan sempat menjabat sebagai ketua youth gitu ya, youth leader. Terus juga pengkhotbah gitu ya, maksudnya sudah dipercayakan Tuhan pelayanan di banyak tempat gitu, di dalam maupun di luar kota. Nah, saya mau tahu dong, ini dulu nih jebolan sekolah mana nih? Ya, jadi saya jebolan Manchester United. Welcome to Manchester. United 4, City 3. Enggak. Ceritanya sebenarnya lucu banget, parah masa lalu yang suram ya. Malasu, ya kan? Apa tuh? Masa lalu suram. Malasu. Iya, kalau anak Tuhan nggak ada madesu, malasu ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting masa depannya Gilang-gemilang. Iya kan? Jadi dulu itu SD itu di daerah apa ya sebutnya? Daerah perkampungan gitulah. Perkampungan. Pangodokan. Pangodokan. Iya. Itu ya apa, SD? SD. TK-nya? Wah, TK Anggrek. TK-nya Iya. di mana, daerah mana? Bersama di TK Anggrek 2. Di mana di Jalan Kutilang 3. Jalan di Jalan Kutilang 3, di Pondok Rezeki. Oh, itu Iya. daerah Kota Bumi. Daerah Kota Bumi. Tangerang. The Earth guys. City. The Earth City. Kota Bumi. Tangerang ya. Ya. Nah, TK-nya di situ. SD-nya juga di daerah Kota Bumi. SD-nya di Pangodokan, daerah Kota Bumi belakangnya situ. Pangodokan guys, Iya. kayak apa itu? Perbatasan. Perbatasan antara Nggak. apa? Korea Utara dan Iya. Iya. Ya. Gimana? Jadi kurang lebih TK itu kan 4 tahun kan cum laude. Kagak. Ya TK biasa. SD. Nah di SD nih kurang lebih ada pertama tuh kelas 1 SD tuh di Perintis kan, di Perintis. Perintis itu di daerah Sepatan, oke. Ya. Terus Tangerang ya. Terus kelas 1 ranking 1 tuh
ranking 1, tapi kelas 2-nya pindah ke daerah Pangodokan. Ya, jadi sempat kelas 1 di Perintis, lalu kelas 2-nya pindah sampai kelas 6 di Pangodokan. Oke, nah setelah SMP-nya berarti. Ntar dulu ada cerita menarik nih. Oh, ada cerita menarik, oke. Jadi di SD itu kan daerah perkampungan, jadi sering lewat situ kan, banyak orang-orang, ya kita nggak bilang semua orang kampung itu jahat ya, tapi ada beberapa orang jahat yang di situ tiap pagi nungguin. Jadi kan kita sekolah naik sepeda, goes. Nah kita kan naruh uang jajan kan di sini nih, SD nih, Guru Handayani, ya kan? Oh iya, oke. Nah itu tiap kita naik sepeda dirogoh kantong kita, diambilin duit jajan. Dibully? Bukan dibully, di tengah jalan di perkampungan itu selalu diambilin duit jajannya. Jadi kalau berangkat sekolah kita masukin kos kaki apa segala macam gitu supaya punya duit jajan. Jadi ada ketakutan tersendiri ya gitu. Selain di kos kaki di mana lagi diselip? Di dalam tas enggak? Di dalam tas pasti dicekin satu-satu. Gitu. Mereka sistemnya kayak sistem geledah. Parah banget guys. Pokoknya udah tuh selama 6 tahun dulu sudah SMP ke Perintis. Nah, Perintis juga. Di Perintis. Di Perintis tuh daerah perkampungan juga. Perkampungan. Di sampingnya kuburan. Padahal tinggal di kota. Tinggal di kota. Tapi ininya ke perkampungan. Nah, terus di situ itu sampingnya kuburan. Jadi sering ada kesurupan massal. Gila, horor banget gak sih kesurupan massal? Ya, itu masih bandel, SD, SMP, pokoknya anaknya rokes lah kalau bahasa anak-anak zaman dulu ya. Rokes apa kok? Rokes. Pokoknya rokes aja. Dan pernah denger sih rokes itu kayak gimana ya? Gaul-gaul bukan gaul, bandel lah gitu. Bandel lah, badung gitu ya. Nah, sering tawuran dulu kan. Wah, Kota Badung. Kota Bandung. Sering tawuran dulu di SMP, sering palak-palakan gitu ya. Itu SD aja udah kayak gitu? SD belum, SMP. Oh, SMP. Jadi suka patung-patungan, beli apa senjata tajam, beli kopel apa segala buat tawuran. Jadi sehari-hari anak-anak tuh kayak gitulah, gitu kerjaannya. Oke. Sering banget, banyak musuhnya lah tepatnya. Nah, itu dari kelas 1 SMP? Dari kelas 1 SMP. Udah mulai apa tonjok-tonjokan, tawur-tawuran? Iya ya, bandel-bandelnya di situ lah. Kenal-kenal dosa-dosa di situ lah. Dahsyat banget. Iya. Oke. Nggak feel kan? Nggak ya. Pokoknya di dekat sekolahnya tuh ada kandang sapi. Jadi bisa minum susu sapi gratis. Wangi. Wangi benar sekolah. Wangi. Nah itu sekolahnya mantep lah pokoknya. Nah SMK kelas 1 sampai kelas 3 pindah di daerah Tangerang Kota, SMK Bonavita gitu. Oke. Nah di pas SMA-nya ini apa gimana pergaulannya sendiri gimana tuh? Udah baik lah di situ kan, udah bertobat kelas 3 SMP. Oh, jadi bener-bener pas bandel-bandelnya itu pas kelas 1 sampai kelas 3 SMP lah ya, sebelum apa perjumpaan dengan perjumpaan sih enggak. Maksudnya mulai dari kelas 1 SMP itulah gitu ya sampai kelas 3 SMP kurang lebih itu lagi masa-masa bandel-bandelnya gitu ya. Oke. Nah, terus nih kayak hal terparah atau terburuk yang saat masa-masa bandel itu ngapain sih? Waduh. Apa ya? Bisa diceritain gak nih ke teman-teman nih? Hal terburuk ya? Terburuk, terparah, pokoknya kayak yang sampai sekarang tuh lo belum bisa lupa gitu loh. Itu pasti ada lah ya masa-masa itu, ya nggak sih? Sebandel-bandelnya sih paling tawuran aja sih. Tawuran ya? Antar sekolah ataupun sama orang-orang yang sekampung gitu datang ke komplek kita tawuran gitu, nggak sampai nyobain narkoba segala macam, nggak ada sih. Oh, narkoba enggak. Rokok ya cobain nggak pernah lah. Pernah. Berapa batang? Nggak nyampe 1 batang. Udah batuk. Jadi nyarinya tuh di jalanan gitu. Jadi bekas-bekas orang. Nggak punya duit kan, malu beli rokok lagi, kita ketahuan bagaimana. Nah kalau misalnya nggak ada nih, kita geli nih sama yang bekas orang tuh. Dilap? Nggak, sabar dong. Kita bikin pakai kertas, jadi kertasnya tuh nggak ada isinya apa, pakai kertas doang. Kita bakar ujungnya, wah batuknya udah sensasi batuk, paru-parunya mau mantap. Parah banget. Oke, berarti habis itu kapok lah, nggak ada coba-coba ngerokok. Oke, berarti narkoba enggak. Ngerokok sempet nyobain. Iya, cuma nggak nyampe ketagihan lah. Oke, terus
kalau minuman keras sendiri pernah. Sedikit, cobain sedikit. Apa itu? Nggak tahu namanya apa. Nggak tahu. Biasanya Bir tahun baru atau kayak sejenis apa minuman yang keras gitu loh, kayak vodka atau something. iya kayak gitu-gitu, dia ada botolnya gitu loh. Oh gitu. Dikit cuma Dikit sama banget. anak-anak. Terus gimana rasanya? Masih ingat nggak tuh sampai sekarang? Nggak doyan, nggak enak banget dia. Nggak enak, Semenjak ya? saat itu sih nggak pernah. Memang lidahnya ini diciptakan untuk memuji Tuhan, jadi waktu kena kayak gitu nih. Oke. Ini kan kita lagi bicarain soal masa lalu ya, jadi nggak apa-apa ya biar tahu nih dulunya kau Hendrawan tuh kayak apa guys gitu. Wah, oh ya rambut. Nah rambut, Wah. oke gimana nih dulu Itu modelnya? rambut dulu tuh yang lagi ngetren tuh Harajuku. Jadi tuh ada Harajuku, ada cepak. Jadi cepak tuh gini, ini ke sini. Kan ini kan kalau zaman sekarang kan pada undercut gitu kan, Undercut. pada ke belakang semua. Kalau dulu nggak, cepak tuh ininya begini sampai ke depannya begitu tuh. Oke. Nah, lucu, bangga lagi. Terus jadi kayak anti badai aja tuh di depan tuh. Terus kayak gitu nggak sih, kayak Ayun gitu? Wah, Gitu, enggak gitu. pakai GSB keras pokoknya di sini. beku Bodoh, ya. gokil. Pokoknya cepak siapa paling tinggi dah ganteng. Kata bokap gitu dulu, kamu kayak anak kampung aja kayak gitu. Bos mana aja yang rambutnya kayak gitu. Bener sih, pas dicek nggak ada bos yang kayak gitu. Tapi dulu ngerasa keren, oh bapak mah gak gaul dulu kayak gitu. Terus rambut yang belakangnya di katasin tau kan, cowok-cowok tuh. Ya, yang kayak pantat Subasa. ayam. Iya, kayak Subasa. Kayak bola ayam. Wah, berarti ganteng banget dong dulu ya. Wih, ngerasa. Level kegantengannya itu dahsyat ya. Iya. Nah, jadi tuh kalau misalnya kita bicara tadi kan kayak suka tawuran segala macam ya. Berantem terparah itu sampai apa? Maksudnya kayak masih ada bekas luka yang maksudnya yang membekas sampai sekarang gitu. Pokoknya gimana tuh terparah tuh berantemnya kayak apa gitu loh. Kan tukang tonjok-tonjok kan berarti dong. Ya kalau berantem paling ya tonjok-tonjok muka aja sih, dulu mah nggak nyampe pakai senjata-senjata tajam sih, nggak ada. Lah pas tawuran? Pas tawuran ya paling anak-anak yang bawa kayu, bambu gitu-gitu. Cuma kan kita yang maju-maju yang berani-berani kan pada pakai itu, kita masih agak ngeri-ngeri sih. Ya, Teman-teman yang kalau pakai batu kali, pakai kopel, pakai samurai gitu-gitu kan orang-orang yang pakai gear apa? depan situ. Kita kan Gear apa? depan situ, kita kan bagian belakang lah, ibaratnya kan tim pengawas gitu. Tim pengawas Iya. ya, kayak ujian ya guys, diawas. Oke, ya udah. Nah terus apa namanya, lu pernah luka di mana gitu? Maksudnya dan separah apa kok? Pernah. Iya, di mana? Ya. Enggak. Oh, siapa? Enggak ada. Sama siapa? Bilang. Enggak bercanda. Siapa? Enggak ada. Enggak ada bekas luka apa-apa, enggak ada. Nggak ada, di kepala pun tak ada. Oh ya, sering dulu pala bocor, sering enggak tahu masih Ya, kelihatan. itu maksudnya nggak tahu. Ada. Ada ya? Ada di sini nih, set gitu. Iya. Jadi Tunjukin dulu dong ke teman-teman. ada yang nggak kelihatan. Jauh dulu capek ke sono. Nah, pokoknya ada lah di sini. Dulu di belakang juga sering pala bocor, lempar-lempar batu gitu. Jadi sering banget pala bocor gitu ya. Aduh, gila banget. Maksudnya kayak untungnya tuh nggak sampai lupa ingatan gitu loh, Enggak guys. sih, kuat nih batok. Tuhan tuh baik banget ya ciptain tulang ya. Di sini kalau enggak mah kenyal ya. Geli banget, Pak. Deg-degan pala kita kelihatan lucu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih ya. Pas masa-masa bandel nih, itu pernah nggak nonton film dewasa? Oke, pernah. Ya namanya ini, kalau Anda punya cowok itu bilang nggak pernah, nikahin dia Dia besok. bukan cowok ya. Nggak bercanda. Tapi 99% lah cowok pasti pernah lah. 99%. Iya. Pernah lah dulu, kan belum ada kayak Itu ceritanya gimana tuh Smartphone. bisa Istawalnya kan zaman dulu nggak semudah zaman sekarang ya. Maksudnya Iya. kayak untuk mendapat lu bisa nonton kayak film-film kayak gitu tuh kayak lu tuh harus bener-bener yang apa ya, sangat sulit lah ya. Ya nggak sih, kayak mungkin ya coba deh kau yang ceritain. Maksudnya saat itu bukan struggle sih ya, parah banget kalau struggle. Maksudnya saat itu bisa sampai menonton itu tuh ceritanya gimana gitu. itu parah sih. Jadi ini
pengaruh pergaulan sangat besar di sini ya. Jadi pasti ada satu temen tuh yang bener-bener expert di situ gitu loh. Jadi dia tahu gimana cara bukanya, harus kemana gitu-gitu. Nah dulu tuh harus ke warnet dulu, jalan dari rumah ke warnet, dan itu cukup jauh ya, 15 menit sampai 20 menit jalan, bela-belain. Like udah barengan tuh ramean, bandelnya barengan gitu loh. Makanya pergaulan itu memang sangat menentukan. Kalau kita bilang soal pergaulan buruk merusak kebiasaan baik, yang mulai dari situ gitu. Dan kalau sekalinya terikat gitu, lepasnya benar-benar butuh kita bilang kasih karunia Tuhan. Itu benar-benar tobat sungguh-sungguh sih. Kalau enggak ya susah lah. Oke. Jadi di warnet gitu ya kok ya? Warnet. Dan itu pun ramean ya? Rame. Ya karena mungkin dulu tuh susah ya kok ya, maksudnya nggak segampang sekarang Iya, gitu loh. semua orang sekarang punya smartphone. Iya betul banget, even anak SD sekarang aja guys udah punya handphone, udah punya smartphone, dan gak mungkin kalau nggak ada internetnya. Betul. Jadi kayak bahkan udah banyak beredar ya, maksudnya kayak anak kecil yang nggak dipantau mungkin sama orang tuanya saat main gadget, dia buka YouTube atau main klik-klik aja kan sekarang banyak ya, kayak pop up kayak gitu, lagi main games apa, ntar ada advertisement apa, ntar ada pop up apa, itu muncul semua di situ ya kebanyakan. Nah itu kesian banget kan anak-anak kecil yang ibaratnya mungkin ya mereka nggak tahu apa-apa gitu, tapi dipaksa kayak malah justru disodorkan gitu ya yang hal-hal kayak gitu. Itu di zaman kita nih, di zaman sekarang tuh sangat miris sekali gitu. Jadi jadi di dulu itu pernah nonton film dewasa gitu. Itu kan tadi berbicara soal masa lalu. Kebandelan Ko Hendrawan Liu nih. Sebelum menjadi seperti sekarang ini. diubahkan ya. Nah, kita mau tahu juga dong the moment, the turning point gitu. Cohen diubahkan oleh Tuhan. Nah, itu gimana sih? Sekarang kita juga kan memperingatkan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Boleh coba di-share gitu ke teman-teman. Perjumpaan itu sama Tuhan kelas 2 atau 3 SMP lah ya. Kelas 2 atau 3 SMP waktu mama sakit. Mama sakit kanker, singkat cerita jual segalanya karena udah gak punya apa-apa kan. Jual rumah, deposito, tabungan juga udah dihabisin gitu, sempat numpang di rumah tetangga setahun. Dan itu momen dimana ada satu hamba Tuhan datang ke rumah tetangga yang kita tumpangin. Itu doa buat mama, Ci, mau nggak Cici menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya di ruang tamu rumah tetangga saya yang saya tumpangin. Itu saking waktu itu segala sesuatu udah dijual buat iya, karena udah gak punya apa-apa, numpang, bayangin. Jadi saya tertekan gitu ya, masih kecil tapi pergumulannya juga, ya saya yakin juga banyak teman-teman yang mungkin lebih berat dari itu. But itu pertama kali saya dengar nama Yesus dari ruang tamu itu gitu. Tapi pelan-pelan mama diubahkan Tuhan, mama terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun kondisinya masih sakit, tapi dia tetap giat dalam membaca firman, ya kan. Tiap hari dia teriak-teriak, hormatilah ayahmu dan ibumu, tusin, dengerin, ya kan. Waduh, pusing pala kan. Tapi hamba Tuhan yang sama juga ajak kami semua sekeluarga ke gereja gitu, anak-anaknya. Nah, at that the moment, saya pribadi ya ketemu Tuhan Yesus gitu di Hotel Indonesia waktu itu. Pembicaranya Gilbert Moindong ibadahnya. Masih ingat banget bintang tamunya Jonathan Frizzy waktu itu. Wah, semua orang nangis, semua orang sujud, semua orang teriak-teriak, semua orang aduh apa mikir ini pada gila kah atau kenapa kah gitu kan, karena ngelihatnya aneh. Karena dulu kan ibadah bukan Kristen. Tapi ada satu lagu yang luar biasa memberkati waktu itu, seperti Tuhan memeluk gitu loh. Lagunya tuh bilang gini, Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, I want to see you, I want to see you. Nah di situ udah nggak bisa nangis kayak tadinya nontonin orang kayak kenapa, sekarang orang jadi kayak nontonin kita gitu loh. Jadi perjumpaan pribadi itu luar biasa, dan seperti Tuhan meluk gue gitu ya kan. Dan seperti saat itu saya sudah bilang sama Tuhan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup, Tuhan Yesus itu dahsyat. Itu the moment saya bilang sama Tuhan, saya akan menyembah dan melayani Tuhan.
dan saya kan tidak pernah meninggalkan Yesus seumur hidup saya, dan saya harus ceritakan ini damai sejahtera yang dunia nggak pernah bisa kasih buat saya, itu Tuhan kasih buat saya pada waktu itu tahun 2008-2009. Amin. Itu the moment perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah itu masih SMP kan, dulu kan goblok banget. Kelas 3 ya? Iya, ikut tawuran lah, blow on lah pokoknya dah. Kacau abis lah Kacau ya. abis. Nah the moment ketemu Tuhan, jadi bisa belajar sungguh-sungguh, Tuhan ubahkan hati kita kan. Nah ikut Olimpiade Sains waktu itu, mewakili sekolah, juara 1. Bayangkan, itu Tuhan Yesus dahsyat banget. Dari sekolahan yang tadi bawa sapi, bawa kambing, bawa kuburan, berubah semerbak jadi bawa prestasi. Wih, mantap. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus Itu dari dahsyat. situlah mulai pelayanan, asyir dulu apa segala macam sampai Tuhan bawa luar biasa. Itu prosesnya panjang sekali, tapi the moment kita ketemu Tuhan itu akan mengubah seluruh masa depan kita. Amin. Iya, siapa yang sangka gitu kan, gengs gitu kan, kayak maksudnya kayak masa lalu kita yang masa lalu kita yang suram gitu, yang Makasih, Beb. you say it. Iya, maaf. Oke. Ya maksudnya masa lalu yang seperti itu sedemikian rupa, Tuhan bisa ubahkan semuanya itu ke sesuatu yang seperti janji dia gitu, gilang gemilang gitu teman-teman, dan sangat memberkati sekali kesaksian Cohen juga, dan semoga kesaksian Cohen juga bisa menguatkan teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini gitu. Betul. Nah, betul. Dan memang itu tujuan kita guys, untuk kita bisa untuk kita membuat video ini, setiap video-video yang ada lah ya, untuk memberkati teman-teman semua gitu. Panjang lah, kalau bisa dibilang nggak cuma dari sekolah, Tuhan bawa dalam hal pelayanan, pekerjaan, di kuliah, kampus. Itu Tuhan bawa luar biasa. Oh iya, itu kan tadi SMP, SMA. Nah, kuliahnya tadi udah belum? Iya. Kampusnya? Kalau di kampus ya fokusnya adalah jadi berkat jadi terang aja. Waktu itu sih ya Tuhan percayakan jadi ketua badan eksekutif mahasiswa pertama di universitas itu ya, yang tempat saya kuliah, dan juga berhasil dengan lulus cum laude, puji Tuhan loh. Walaupun banyak kesibukan yang tadi mimpin youth lah, terus pekerjaan lah. Jadi kuliah sambil kerja? Kuliah sambil kerja. Sambil mimpin youth juga? Mimpin BEM juga. Dahsyat. Dan ya banyak lah ya Tuhan percayakan, tapi ya bersyukur Tuhan sediakan masa depan yang gilang gemilang dan penuh harapan. Banyak banget lah, kalau saya saksiin semua nggak akan muat ini video gitu ya. Iya, oke. Ya udah. Gantian. Enak aja.